Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang dirahmati Allah, tentunya kita pernah melihat orang yang memakai kawat gigi atau behel. Kawat gigi bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun, penggunaan behel masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, terutama dalam hal hukum memakai behel dalam Islam. Apakah diperbolehkan atau tidak? Karena ada beberapa yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan dengan dalilnya masing-masing. Dari segi medis, penggunaan behel ada manfaat dan juga resikonya, sehingga tidak sedikit orang yang memutuskan untuk menggunakan behel dengan tetap berada di bawah pengawasan dokter gigi. Nah, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang bagaimana hukum memakai behel dalam Islam, simak penjelasannya melalui berbagai sumber dalam video ini. Tapi, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Meskipun pemakaian behel sudah banyak dilakukan, namun hal ini masih kerap menimbulkan perdebatan antara yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Hukum memakai behel dalam Islam diharamkan dengan bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini. Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut disebutkan tentang merenggangkan gigi. Hal ini maksudnya adalah membuat jarak antara gigi bagian depan dengan gigi geraham. Perbuatan itu pun dilarang oleh Allah karena telah merubah bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, para ulama pun saling bersepakat bahwa hukum memakai behel dalam Islam adalah haram. Hukum ini berlaku jika tujuannya adalah untuk membuat penampilan menjadi cantik. Jika kondisi gigi masih bagus dan tidak ada masalah, namun memutuskan untuk memasang behel, maka pemasangan behel adalah dilarang. Selain ada ulama yang mengharamkan pemakaian behel, ada juga pendapat yang memperbolehkan pemakaian behel. Namun, hal ini tentunya harus memiliki tujuan ataupun dasar yang jelas. Misalnya saja, dalam hal medis, karena memiliki keluhan pada gigi. Dengan begitu, hukum memakai behel dalam Islam pun diperbolehkan. Hal ini pun turut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Tarfah. Hidungku terpotong pada perang Kulah di masa jahiliyah. Aku pun menggantikannya dengan daun, tetapi daun itu bau sehingga menggangguku. Lalu Rasulullah SAW menyuruhku menggantinya dengan hidung buatan dari emas. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan pada firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Melalui ayat tersebut, dalam hal ini untuk pelarangan memasang behel, mencangkok jantung, melakukan tindakan untuk bibir sumbing, ataupun mencukur rambut tidaklah bisa atau tidak mengena. Dengan begitu, hukum memakai behel dalam Islam tidaklah ada dalil yang melarangnya, apalagi jika kawat yang dipasangkan pada gigi tidak terbuat dari emas maupun perak. Bahkan, untuk pemasangan juga dilakukan oleh dokter yang sudah profesional. Selama pemasangan behel tersebut tidak mendatangkan mudarat dan memiliki tujuan yang jelas seperti untuk kesehatan atau merapikan gigi, maka hukum memakai behel dalam Islam diperbolehkan. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hukum memakai behel dalam Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.